warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rizky Johan Prasetyo SPD selaku penguji. Yang kami hormati Ibu Ulin Fariha SPD selaku penguji, serta Ibu wali murid yang kami hormati, dan anak-anakku sekalian yang kelas 6D kelompok 3 yang kami sayangi. Mohon maaf ini suaranya sudah ini mau habis. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuwajah dalam kegiatan presentasi karya ilmiah siswa dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan tak lupa pula sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Baiklah, pada acara hari ini sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara ini ada susunan acaranya. Yang pertama pembukaan yang sudah kita buka bersama. Yang kedua presentasi dari kelompok 3 tentang dampak hujan bagi lingkungan di sekitar SD Mumtaz. Yang ketiga tanya jawab dan saran. Yang keempat penutup. Nah, untuk itu apakah kelompok 3 sudah siap untuk presentasi? Siap, alhamdulillah. Semangat ya. Ya. Baiklah, untuk presentasi ini kami beri waktu, kami persilakan untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razita Izayani, kelas 6D, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aruna Kata, kelas 6D, absen 15. Perkenalkan, nama saya Bibi Kenai Wijaya, kelas 6D, nomor absen 24. Perkenalkan, saya Ricci Rivian Green, kelas 6D, nomor absen 19. Hari ini kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Dampak Hujan bagi Lingkungan di Sekitar SD Mumtaz. Akhir-akhir ini terjadi banjir di lingkungan sekitar SD Mumtaz yang disebabkan oleh hujan, yaitu jalan menjadi banjir karena adanya hujan yang sangat lebat, hujan masuk ke dalam lorong area sekolah, dan lantai jadi licin karena cipratan air hujan yang mengenai lorong sekolah. Dan tak kalah pentingnya, hujan dapat menyebabkan jalan raya menjadi macet karena sehingga banyak orang tua yang telat mengantarkan anaknya pergi sekolah, serta banyak kendaraan yang mogok karena mesin kendaraannya kemasukan air. Maka dari itu kami menulis karya ilmiah ini yang berjudul Dampak Hujan bagi Lingkungan di Sekitar SD Mumtaz. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah: bagaimana dampak hujan bagi di sekitar lingkungan SD Mumtaz? Tujuan: agar pembaca mengetahui bagaimana dampak hujan bagi lingkungan di sekitar SD Mumtaz. Manfaat karya ilmiah ini adalah: 1. Agar pembaca mengetahui pentingnya hujan bagi kehidupan manusia. 2. Agar pembaca mengetahui dampak hujan
bagi lingkungan di sekitar SD Mumtaz. 3. Agar pembaca mengetahui dampak positif dan negatif hujan. Proses terjadinya hujan adalah, secara sederhana, proses terjadinya hujan bisa dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, atau juga disebut penguapan, pengembunan, dan hujan rintik-rintik. Evaporasi, proses ini merupakan penguapan air yang ada di permukaan bumi, baik daratan maupun perairan. Penguapan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya suhu panas dari bumi. Semakin panas suhunya, maka akan semakin banyak pula air yang menguap ke udara. Hal itu juga yang menjadi penyebab terjadinya hujan semakin deras. Dampak positif dan negatif dari hujan. Dampak positif. 1. Suasana menjadi lebih sejuk. 2. Menyuburkan tanah. 3. Air melimpah lebih banyak. Dampak negatif dari hujan. 1. Di sungai sekitar sekolah menjadi banyak sampah yang menyebabkan banjir. 2. Kurangnya menjaga kebersihan di sekitar SD. Doa ketika hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayban nafi'an, yang artinya, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat hujan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, menyuburkan tanaman. Yang kedua, mendukung kebersihan dalam bercocok tanam. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga listrik. Yang keempat, menghemat air tanah. Dan yang kelima, memperbaiki kualitas udara. Hasil data yang kami peroleh dari angket yang telah kami buat ialah salah satunya. Berdasarkan rumusan masalah tentang bagaimana tanggapanmu tentang saluran sekolah yang tergenang air di lingkungan sekitar sekolah, maka sesuai dengan data yang diperoleh, 67% 20 responden memilih jawaban A, 10% 3 responden memilih jawaban B, 23% 7 responden memilih jawaban C. Berikut pembahasannya. Pembahasan hasil penelitian tersebut akan diambil dari responden siswa putri dan putra. Yang menjawab terbanyak pada setiap pertanyaan pada angket adalah sebagai berikut. Penulis mendapatkan sebanyak 20 responden, 67% menyatakan bahwa saluran selokan yang terganggu air di lingkungan sekolah sekolah akan menjadi sumber penyakit. Kesimpulan pada dasarnya hujan sangat dibutuhkan bagi kehidupan semua makhluk, terutama manusia. Hujan akan menjadi sumber air penting apabila kita bisa mengakses sumber air lainnya. Air hujan juga berperan penting dalam menjaga kelestarian di lingkungan sekolah agar tidak terjadi banjir, dan juga dapat menyuburkan tanaman supaya tidak terjadi banjir. Pada saat hujan, maka semua warga yang ada di lingkungan sekitar sekolah harus menjaga kebersihan, misalnya membersihkan selokan bersama-sama. Saran 1. Masyarakat diharuskan tidak membuang sampah di saluran selokan agar tidak terjadi banjir yang lebih parah. 2. Agar agar masyarakat di sekitar sekolah dapat memanfaatkan air hujan dengan baik. 3. Melakukan gotong royong rutin untuk membersihkan selokan agar dapat mencegah terjadinya banjir di sekitar lingkungan sekolah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ketidaktelitian. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi presentasi dari kelompok 3, menyampaikannya dengan jelas dan baik, ya. Semoga ini bermanfaat ya buat kalian semua ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab ya. Nah, anak-anak sudah siap untuk menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu penguji dan bundanya? Sudah. Iya, insya Allah siap ya. Nanti bisa dijawab satu persatu ya. Ya, karena apa? Nanti dinilai performanya.
Baik, dari Bapak Johan monggo atau Bulit nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Karena di sekitar sekolah masih terdapat genangan air yang membuat aktivitas pengguna jalan menjadi tidak lancar dan bisa menyebabkan motor menjadi mogok dan mobil juga. Bisa teman kita menjadi terpleset karena genangan air yang cipratan air yang terdapat di lantai. Ya, ada lagi tambahnya? Ya. Ya. Mengapa tadi untuk mengantisipasi supaya tidak banjir itu dibuat taman di sekolah untuk maksudnya airnya bisa ditadak dan bisa dimanfaatkan itu semuanya seperti itu. Ya. Sebaiknya juga tidak membuang sampah pada selokan ya. Biar tidak terjadi banjir. Ya. Mungkin ada tambahan? Ya. Ya, menginspirasi harus membuat taman yang nanti dimanfaatkan airnya seperti itu. Jadi air hujan itu diberi tempat, supaya diberi seperti kolam, gitu, seperti itu. Gitu. Ada yang lainnya, monggo? Ya, ada? Ya, baik Pak, itu tadi. Nggih, monggo. Ya, yang belum menjawab Mas Aryo sama Mbak Zita. Ya, ya syaratnya. Syaratnya agak membuang sampah tidak di selokan, membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir yang lebih parah. Lalu melakukan gotong royong rutin untuk membersihkan selokan bersama-sama dan ya. Ya itu ya, mungkin Mas Arya bisa ditambah. Gak usah tegang, nyantai saja ya. Nyantai saja, gak usah tegang. Nyantai saja. Sudah belajar hebat. Ayo Mas Arya. Ya. Ya, setuju apa enggak? Setuju. Setuju, alasannya apa? Biar tidak banjir. Ada lagi? Karena banyak. Banjir. Selain banjir ada. Mungkin apa? Baunya atau apa? Apa? Sungainya meluber. Sungainya meluber. Banyak sampah. Ya mungkin juga baunya. Nggih, terima kasih Pak Johan. Mungkin dari Bulit, monggo. Nggih. Nggih.
Mungkin karena hujan turun di sekolah pasti kan ada lantai yang becek. Jadi kita juga nggak boleh lari-lari, harus pelan-pelan. Sama sebelum berangkat buat pulang kita memakai jas hujan. Ya, ada tambahan? Bisa menjawab ini satu persatu ini karena banyak alasannya ya. Iya, iya pengalaman pribadi pernah terpeleset atau bagaimana seperti itu. Iya, sesuai pengalaman enggak apa-apa. Ya. Agar apa? Iya, enggak apa-apa. Iya, saat Tentu pulang. dan tidak bermain lari-larian agar tidak terpleset dan baju juga tidak akan menjadi kotor dan basah. Ya, untuk Mas Arya. Iya, yang jelas. Iya. Apa mainan? Berteduh. Nggak lari-larian, takut kepleset ataupun baju basah dan kotor. Ya, untuk Mbak Zita. Mungkin karena hujan bisa masuk ke dalam area lorong sekolah, kita diharapkan tidak berlarian agar tidak terpeleset juga, karena terpeleset juga kan biasanya membahayakan Iya, bagian iya. tubuh, juga agar baju tidak kotor, agar cuciannya enggak. Ya banyak ya. Cuciannya. Ya itu tadi jawabannya boleh. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Kami membuat angket 30 lembar 10 soal, itu kami sebarkan ke siswa putri dan siswa putra SD Muhammadiyah. Iya, random. Nggih. Iya. Ya. Prosesnya tuh. Kalau saya mencari informasi yang ada di internet, informasi tersebut akan dipakai dan Gunakan. digunakan dengan baik dan tidak lupa menaruh web yang sudah saya cari. Ya. Ya, dilewati dulu. Kalau saya bagian mengetik di laptop, jadi kalau misalkan ada informasi dari Ricci SS buat screenshot buat aku, nanti aku ketik. Kalau aku juga bagian cari informasi, kadang cari informasi juga, ngetik, terus aku juga bikin soal angket, habis itu buat PPT ini. Mas Arya apa? Apa membantu membagi angket atau bagaimana? Ya, membantu menganalisa data, menghitung. Aku kadang-kadang juga membantu ngetik, terus membantu Ricci. Ya, sama mendekati Ricci. Ya. Nggih, ngelembur. Sehari.
selesai. Capek. Nambah pengalaman. Ada lagi, ayo. Ini juga bangga sama teman-teman sama diri sendiri karena bisa membuat karya ilmiah ini menjadi lebih baik lagi dan menjadi pengalaman. Aku sama kayak Riki. Ya, Be. Senang. Senang. Mungkin awal hambatan karena membuat judul KIS ini karena membuat judul dan idenya itu lumayan susah biar bagus gitu. Salah satu hambatannya juga kami sedikit susah cari informasi tentang yang sesuai dengan judul kami, jadi kami agak lama gitu carinya. Jadi meskipun udah kerja kelompok kadang masih dilanjutin di rumah. Ya itu saja. Ya mungkin dari Mas Riki atau Mas Arya sudah. Ya itulah tadi semuanya itu kalau melaksanakan membuat KIS itu pasti ada hambatannya ya. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas ya dan terus dijalani ya, insya Allah hambatan itu akan segera terselesaikan, segera teratasi ya. Ada lagi Bunda yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sarannya Bunda ya. Harus tetap semangat supaya menjadi yang lebih baik. Alhamdulillah, itulah tadi tanya jawab dan saran dari Bapak Ibu penguji dan Bunda. Ya, untuk itu semoga
dalam sesi presentasi ini kalian mendapatkan pengalaman yang baru, ilmu yang baru, serta wawasan yang luas, dan bisa nanti dilanjutkan di kedepannya ya. Karena ini karya ilmiah siswa ini selalu berkembang sesuai zamannya ya. Jadi sebagai bekal kalian nanti di saat SMP. Jadi kalian tidak kaget, oh saya pernah membuat KIS. Nah seperti itulah karya ilmiah, bisa sebagai produk ataupun sebagai literatur ya. Baiklah, kegiatan presentasi hari ini telah terselesaikan dengan baik, alhamdulillah. Mari kita baca kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kami akhiri, kami selaku moderator mohon maaf nggih Bunda, Bapak Ibu penguji ya sama Nana, apabila dalam berkata-kata tadi kurang berkenan di hati panjenengan semua. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, telah sudi untuk menghadiri Ananda. Ya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk anak-anak ya. Foto dulu nggih.